Pembukaan kantor ACT di Palestina, bukti totalitas dampingi yang tertindas. Aksi Cepat Tanggap atau ACT resmi membuka kantor cabang di Gaza, Palestina pada Senin 22 Februari 2021. Langkah kemanusiaan ini disambut baik berbagai pihak, antara lain para tamu undangan yang hadir, yakni Gubernur Gaza Ibrahim Abu Al-Najah dan pemerintah kota Gaza Yehia Al-Sarraj. Seremoni peresmian dilakukan di kantor ACT Palestina di wilayah Al-Mina, Gaza Barat. Di Indonesia, Presiden ACT Ibnu Hajar menjelaskan pembukaan kantor ACT di Palestina menandakan langkah ACT yang semakin total bersama masyarakat Palestina. Jika mereka sebagai rakyat Palestina berjuang untuk mendapatkan tanah mereka kembali, kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka, berikhtiar menopang kehidupan mereka melalui berbagai program kemanusiaan, kata Ibnu pada Senin 22 Februari 2021. Pembukaan kantor ACT di Palestina juga memantapkan langkah kemanusiaan ACT untuk membangun kehidupan di Palestina pada 2021. Ibnu berharap seiring dibukanya kantor cabang, implementasi program-program kemanusiaan ACT semakin mantap dan juga eskalatif. Sebagaimana tahun ini ACT berikhtiar membangun hunian untuk masyarakat Gaza melalui wakaf, dukungan modal usaha para untuk masyarakat Gaza melalui wakaf UMKM Palestina dan program inovatif Sister Family Palestine Indonesia yang merupakan program dukungan biaya hidup dari dermawan Indonesia kepada keluarga Palestina. Insya Allah berkat rahmat Allah dan dukungan para dermawan, program-program reguler ACT seperti bantuan pangan melalui Indonesia Humanitarian Center, dukungan klinik Palestina, bantuan musim dingin, dukungan hidup untuk para murabitin, bantuan Al-Quran untuk anak-anak Palestina dan juga distribusi air bersih akan berjalan lebih maksimal lagi, lanjut Ibnu. Di samping itu, kehadiran kantor ACT di Gaza, Palestina juga diharapkan menambahkan kepercayaan dan juga dukungan dari dermawan di seluruh dunia. Melalui tim ACT di Gaza, implementasi program akan lebih menyeluruh karena dikerjakan oleh orang-orang kompeten dan bermukim di Gaza. Kepala Cabang ACT Palestina Tahani Ahmed Kasim menyambut baik dan bersyukur atas kehadiran ACT di Palestina. Sebelumnya, Tahani yang merupakan warga asli Gaza telah berkolaborasi dengan ACT untuk meluaskan jangkauan program-program kemanusiaan ACT di Palestina, khususnya Gaza. Dengan kehadiran kantor representatif ACT di Palestina, ia bersama jaringan relawan di sana berharap dapat mendukung penuh ikhtiar mulia masyarakat Indonesia untuk membantu perjuangan bangsanya. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari ACT dan masyarakat Indonesia, menjembatani kebaikan mereka untuk saudara-saudara saya di Palestina. Kehadiran kantor ACT di Palestina semakin mengokohkan dukungan masyarakat Indonesia di sini yang selama ini mendampingi kami berjuang dan bertahan hidup di tengah krisis dan juga blokade Israel, ungkap Tahani. Bersamaan dengan peresmian tersebut, ACT turut meluncurkan sejumlah program kemanusiaan unggulan untuk Palestina. Mereka antara lain Wakaf Distribution Center, Wakaf Rumah Palestina, Sister Family Palestina Indonesia, dan Wakaf UMKM Palestina. Tidak hanya itu, sejumlah armada kemanusiaan turut dihadirkan. Mereka antara lain Humanity Food Truck, Humanity Water Truck, dan juga Ambulance Pre-Hospital. Sementara itu, ditinggal negara-negara Arab, Palestina malah dapat dukungan mutlak Uni Afrika. Menteri Luar Negeri dan juga ekspatriat Riyad Malki hari ini menyambut baik pernyataan terakhir dari Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-34 Uni Afrika. Dalam forum tersebut, para pemimpin Afrika memperbarui dukungan mutlak mereka untuk perjuangan Palestina. Dukungan tersebut datang di saat beberapa negara Arab seakan lupa akan komitmen mereka dan memutuskan merajut kembali alias menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Malki juga menyambut baik dukungan para pemimpin Afrika untuk solusi dua negara di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Malki juga menghargai penolakan para pemimpin Afrika terhadap kebijakan rasis Israel dan juga kebijakan pembersihan etnis yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan pencaplokan Israel atas tanah Palestina yang diduduki pada tahun 1967, terutama Yerusalem.
Para pemimpin Afrika pada Minggu 7 Februari 2021 menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Israel yang didirikan di wilayah Palestina yang diduduki termasuk Yerusalem Timur dan juga Golan Suriah adalah ilegal. Dalam pernyataan akhir dari KTT Uni Afrika secara virtual selama 2 hari, para pemimpin Afrika menekankan bahwa pemukiman Israel merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan juga resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan dan menyerukan masyarakat internasional untuk menghentikan semua kegiatan permukiman itu. Mereka juga menegaskan kembali dukungan penuh mereka untuk rakyat dan perwakilan Palestina, organisasi pembebasan Palestina yang dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas dalam perjuangan sang Palestina melawan pendudukan Israel untuk memulihkan hak-hak rakyat yang tidak dapat dicabut, termasuk penentuan nasib sendiri dan juga kemerdekaan. Para pemimpin Afrika mengutuk penggunaan kekuatan yang mematikan, pelanggar hukum dan juga kekuatan berlebihan Israel lainnya terhadap warga sipil Palestina termasuk warga sipil yang menikmati status perlindungan khusus di bawah hukum internasional yang tidak menimbulkan ancaman bagi kehidupan. KTT Uni Afrika memperbarui dukungan terhadap inisiatif perdamaian Presiden Mahmud Abbas yang disampaikan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 Februari 2018 lalu, yang menyerukan diadakannya konferensi internasional pada waktu yang tepat untuk meluncurkan proses politik multilateral yang juga kredibel. Para pemimpin Afrika menekankan penolakan atas solusi yang tidak adil atau parsial termasuk apa yang disebut kesepakatan abad ini. Para pemimpin Afrika juga menekankan bahwa mereka akan bekerja tanpa lelah dengan aktor internasional lainnya untuk memastikan kemerdekaan dengan Palestina yang berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sementara itu, Palestina bergembira, Menteri Luar Negerinya mengatakan keputusan ICC atau Pengadilan Internasional jadi hari bersejarah. Banyak warga Palestina menilai keputusan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC yang menempatkan wilayah Palestina jadi bagian yurisdiksi sebagai langkah hukum yang terlambat, khususnya bagi para korban kekerasan Israel. Namun, bagi sejumlah warga Israel, keputusan ICC itu mengkhawatirkan mereka karena beranggapan kelompoknya adalah orang-orang baik yang berusaha membela diri dari ancaman kekerasan bangsa Palestina. Putusan ICC yang diumumkan oleh 3 hakim saat sidang pra-peradilan Jumat 5 Februari 2021 dapat menjadi dasar hukum untuk penyelidikan kasus pidana yang dilakukan organisasi bersenjata di Israel dan Palestina termasuk Hamas, namun ICC belum memerintahkan penyelidikan apapun dalam waktu dekat. Jaksa ICC Fatou Bensouda mengatakan ia masih akan mempelajari putusan tersebut. Menurut dia, putusan itu dapat jadi dasar penyelidikan perang Gaza yang melibatkan Israel dan juga Hamas pada tahun 2014.